Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sifat periodik unsur yang selanjutnya, yang keempat. Setelah sebelumnya kita membahas jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, afinitas elektron. Nah, saat ini kita akan membahas tentang keelektronegatifan. Dua bahasan tentang sifat periodik sebelumnya, yaitu energi ionisasi dan afinitas elektron, ini berkaitan dengan kecenderungan suatu unsur dalam hal melepas atau menerima elektron. Ya, jika energi ionisasi menggambarkan kecenderungan unsur melepas elektron membentuk ion positif, sedangkan afinitas elektron menggambarkan kecenderungan suatu unsur untuk menerima elektron membentuk suatu ion negatif. Nah, bagaimana dengan keelektronegatifan? Keelektronegatifan juga berkaitan dengan kecenderungan unsur untuk menarik elektron, tetapi tidak dikaitkan dengan pembentukan ion positif atau ion negatif. Ya. Nah, keelektronegatifan itu sendiri merupakan kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya. Ya. Jadi kalau keelektronegatifan itu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya. Ingat di sini dalam suatu ikatan kimia. Nah, jadi dalam suatu ikatan kimia kita mengenal adanya istilah keelektronegatifan. Ya. Nah, jadi dalam suatu molekul kalau dia mengalami ikatan kimia, ada kecenderungan elektronnya itu ada di pihak yang mana. Ya. Contoh, saya beri contoh yang ini terlebih dahulu. Ada ikatan antara Na dengan Cl membentuk NaCl. Ya. Nah, bagaimana nilai keelektronegatifannya? Nilai dari dua jenis atom ini, ya, bisa kita lihat. Na itu pada kulit terakhir terdapat 1 elektron. Sedangkan Cl pada kulitnya yang terakhir terdapat 7 elektron. Ya. Nah, ternyata kecenderungan nilai keelektronegatifan ikatan antara Na dengan Cl ini, ya, Cl itu lebih cenderung untuk menarik elektron ke pihaknya. Jadi elektron Na itu lebih cenderung ditarik oleh si Cl, sehingga nanti elektron ini bisa lepas. Elektron ini bisa lepas, kemudian elektron yang lepas ini diterima oleh si Cl. Ya. Nah, ketika elektron yang ada di Na diterima oleh Cl, maka Na-nya itu membentuk ion positif dan Cl-nya itu membentuk ion negatif, dan ketika mereka berikatan akan membentuk suatu molekul NaCl. Ya. Nah, jika seperti ini, maka nilai keelektronegatifan dari Cl itu cenderung lebih besar daripada si Na, karena elektron yang ada pada Cl, elektron yang terlibat dalam ikatan antara Na dengan Cl itu lebih cenderung tertarik ke arah Cl. Ya, artinya keelektronegatifan si Cl ini lebih besar daripada Na dalam suatu molekul yang NaCl ini. Nah, bagaimana dengan molekul HCl? Molekul HCl antara H dengan Cl, ya, ternyata ditemukan fakta bahwa awan-awan elektron itu lebih cenderung berada di pihak Cl. Elektron-elektron itu lebih cenderung, ya, mendekati si Cl. Artinya Cl ini cenderung lebih elektronegatif daripada H, ya, sehingga Cl ini mempunyai nilai keelektronegatifan yang lebih besar daripada H. Nah, nilai keelektronegatifan ini, ya, biasanya sudah dinyatakan dalam suatu bilangan di mana nilai keelektronegatifan terbesar itu dimiliki oleh unsur F dan nilai keelektronegatifan terkecil dimiliki oleh unsur Fr. Artinya, semakin ke kanan, nilai keelektronegatifan itu semakin bertambah.
Tetapi dari atas ke bawah nilai keelektronegatifan itu semakin berkurang. Ya. Jadi kemudian nilai keelektronegatifan ini biasanya nanti akan menentukan kira-kira ya suatu molekul itu kalau berikatan, kecenderungan jenis ikatannya itu ikatan apa? Apakah ikatan ion atau ikatan kovalen? Ya. Nah, dilihat dari perbedaan nilai keelektronegatifan inilah kita nanti bisa menentukan yang mana sih pasangan molekul yang membentuk ikatan ion dan yang mana yang membentuk ikatan kovalen. Penjelasan tentang yang mana ikatan ion, yang mana ikatan kovalen akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti dalam materi ikatan kimia. Ya. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin penjelasan dari saya mengenai keelektronegatifan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.